kita aksara Jawa nggih, mungkin asesor kita bukan dari kita nanti asesornya acak atau bagaimana. Kalau saya dulu memang asesornya itu saya tanya, yang satunya itu dari Makassar, yang satunya itu dari Jakarta. Kalau saya tanyakan dulu, Ibu mohon maaf asesor dari mana, tempatnya dari mana, rumahnya dari mana, asalnya dari mana. Jadi istilahnya nanti saya biar tahu karakternya beliau itu seperti apa. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau saya menyarankan istilahnya mungkin bisa ada tambahan satu media, yaitu istilahnya seperti kartu ya. Jadi istilahnya menulis aksara Jawa. Ini apa? Ho, no, coroko. Tapi itu di bawahnya nanti dikasih tulisan Latin. Kayak kertas nopo nggih? Lembaran kertas konten itu juga bisa digunakan untuk media pembelajaran. Jadi istilahnya tidak hanya menggunakan LCD proyektor. Sebetulnya kalau memang istilahnya lebih kayak kertas yang ho satu, no satu, itu mungkin akan lebih mendapatkan nilai plus daripada yang kita menggunakan LCD-nya. Kalau saya kemarin berasumsi saya mendapatkan nilai plus untuk lolos karena saya praktek langsung caranya bagaimana, dan hasil jadinya sudah saya siapkan di awal, terus akhirnya hasil jadinya seperti ini. Jadi seperti itu Bu Desinta. Terus untuk masalah RPP yang sederhana, saya rasa sepertinya tidak ada masalah. Apalagi tadi dari Ibu Sinten nggih, Google Phishing tadi itu menggunakan kopnya nggih Bu Asih ya, menggunakan kopnya apa namanya Kampus Universitas PPG itu yang diupload. Nggih. Sebetulnya kalau menurut bermasalah atau tidak itu istilahnya kita, kalau menurut saya memang alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan kop lembaga karena kita berada di lembaga tersebut. Itu alangkah lebih baiknya. Tapi kalau sudah terlanjur, coba nanti istilahnya nanti dibicarakan lagi sama asesornya. Ibu kemarin saya lupa gini karena saya nyambi anak saya atau bagaimana, istilahnya saya salah menamai folder. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf karena manajemen saya kurang bagus gini untuk mengupload. Jadi nanti istilahnya kalau dari Ibu menghendaki biar saya share lewat grup. Jadi seperti itu aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jika untuk RPP yang istilahnya tidak ada kopnya, kalau saya istilahnya RPP-nya bodongan nggih. Jadi bisa untuk semuanya, satu untuk semua. Tapi alangkah lebih baiknya kalau menggunakan kop sekolah, itu akan lebih bagus. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Anissa bisa menambahkan. Iya, sebagian sama dengan Pak Tommy. Kita sebenarnya intinya itu yang penting kita menjalankan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Masalah pertemuan keberapa bisa ditawarkan ke asesor atau jenengan merasa paling menguasai yang di pertemuan mana. Jadi intinya 3 itu kita laksanakan. Pendahuluan, inti, penutup itu. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih banyak Bu Anissa dan Pak Tommy. Baik Ibu Desinta, sudah sangat membantu dari jawaban dari para narasumber. Sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Bu, mohon maaf saya izin satu kali lagi tanya. Ini banyak pertanyaan, mohon maaf karena saya masih terlalu awang-awang. Ini kelihatan sangat semangat. Tidak semangat karena saya tidak tahu. Ya semoga saya menambah semangat saya nggih. Wajib satu semangat Bu Seti. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, saya tanya satu lagi. Nanti sudah tidak setelah ini. Ini Bapak Ibu, ini nanti kan untuk simulasi mengajar itu nanti kan dilaksanakan pada tanggal dimulainya 24 Maret ini nggih. Nah, setelah itu kan sudah memasuki bulan puasa nggih. Nah, kebetulan rumah saya maupun sekolah saya ini dekat dengan musola semuanya Bapak Ibu. Kendala saya pada seperti ujian PPG kemarin itu saya terkendala karena pengeras suara saya tidak bisa konsentrasi. Nah, saran dari Bapak Ibu itu saya harus bagaimana Pak? Kan tidak etis kalau saya menghentikan orang darus nggih. Kan nggih mboten sekeco nggih. Keadaan rumah saya itu dekat sekali dengan musola, sekolahan juga seperti itu. Mohon saran dan pencerahannya Bapak dan Ibu. Matur suwun ngapunten nek kata pertanyaan. Tidak apa-apa Bu Zeti. Baik Bu Zeti, silakan Bapak Tommy atau Bu Anissa untuk menanggapi.
Kalau tadarus pagi apa ya, tetap tadarus ya Bu, pagi jam 9. Ini termasuk lingkungan saya ini alhamdulillah Islamik sekali. Tadarusnya itu tidak kenal waktu nggih. Pokoknya ada nganu niku terus menerus gitu nggih. Terlebih kalau sore juga nggih, enjing juga nggih, dalu pun juga ada darus gitu. Jadi saya kan nggih bingung nggih untuk mencari tempat. Nanti kalau terekam suara maksudnya malah kalau ada dengan asesor kan suaranya kan nggih Mas santer nggih kalau ada pengeras suara seperti itu. Ngungsi kemana gitu, ngungsi ke rumah family atau gimana, atau ngungsi di mana gitu. Iya, ya sarannya gitu ya, karena suara itu kan benar-benar diuji coba kan ya. Kalau mungkin menurut saya kita perjanjian dulu kepada asesornya. Jadi istilahnya kalau istilahnya jenengan bisa seumpama nggih, kalau dari solusi sarannya dari Bu Anissa mungkin bisa mengungsi ke rumah saudara yang bisa istilahnya yang bisa untuk tenang ya, atau istilahnya cari tempat yang tenang yang istilahnya tidak terlalu bising untuk suara sekitar. Itu mungkin kalau memang ada solusi seperti itu jenengan bisa, itu bisa dipakai. Tetapi kalau memang tidak bisa, nanti istilahnya kita juga runding sama asesornya. Bagaimana, mohon maaf Ibu, ini saya di lingkungan saya itu mungkin ada lingkungan pondok atau lingkungan istilahnya yang untuk Islamnya kental banget. Jadi untuk pagi, siang, malam itu ada tadarus. Bagaimana, apakah ini mengganggu acara kita atau kegiatan kita atau bagaimana? Nah, nanti ditawarkan. Yang penting kita tawarkan kepada asesor dan minta solusinya atau sarannya bagaimana. Sarannya adalah gini aja Ibu, diundur, tarik tempat atau ngungsi ke rumahnya saudara. Berarti jangan harus seperti itu. Itu komprominya itu yang pada waktu awal simulasi ini nggih, maksud kula yang 15 menit itu nggih. Nggih, 15 menit. Sebelumnya tidak ada kontak gitu nggih. Maksudnya sebelum simulasi itu kita ada komunikasi tidak dengan asesor itu, Pak? Biasanya jenengan akan dihubungi sama adminnya lewat grup WhatsApp. Oh, ngonten nggih. Nanti istilahnya nanti akan dia kirimkan linknya untuk linknya untuk Meet nanti akan dikirimkan lewat grup WhatsApp. Nanti biasanya kalau jenengan kurang 20 menit atau kurang 30 menit itu biasanya dihubungi. Kalau saya kemarin itu kurang 30 menit sebelumnya saya sudah dihubungi. Pak Tommy, asesornya itu, Pak. Sama adminnya. Oh, berarti kalau kompromi nyuwun sewu, Pak. Misalnya saya komprominya pada waktu itu pada 15 menit awal simulasi itu untuk saya pindah tempat nih nggih. Terlalu no Pak nggih. Kalau itu berarti jenengan harus istilahnya kan jenengan sudah tahu duluan. Kalau istilahnya mau pindah otomatis harus sebelum kegiatan tersebut. Jadi istilahnya bisa 1 jam atau 2 jam sebelum itu yang istilahnya suaranya agak jauh. Jadi istilahnya atau mungkin sehari sebelumnya boleh seperti itu. Tapi istilahnya jangan terlalu mepet Bu. Jadi istilahnya 2 jam sebelum dilakukan itu kalau rumahnya agak jauh itu bisa jenengan lakukan itu. Kalau istilahnya 30 menit sebelum ini jenengan sudah masuk terus mau pindah tempat, otomatis nanti tidak diperkenankan sama asesornya. Nanti istilahnya jenengan akan dihubungi itu nanti minta solusi aja kepada adminnya bagaimana. Istilahnya kalau mau minta mundur karena ada ini atau istilahnya jenengan mau pindah tempat itu nanti akan dijadwalkan ulang Bu. Tapi kalau istilahnya tidak terlalu urgent biasanya dari pihaknya admin tidak mau menjadwalkan ulang. Karena mungkin sudah ada jadwal berikutnya. Jadi seperti itu Bu. Nih, matur suwun sangat Bapak kalian Ibu. Siap. Ngapunten nggih. Ngapunten sangat kalau terlalu banyak pertanyaan. Betul Bu. Bu Anissa mungkin ada tambah lagi terkait tempat? Ya saya sarankan ngungsi dulu cari tempat yang benar-benar nyaman untuk kita. Benar itu memang mengganggu kalau waktu tes ada suara masuk. Apalagi kita kan praktek ngajar, mungkin kayaknya kan nggak pakai gini. Baik, terima kasih untuk Pak Tommy dan Bu Anissa. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Sudah nggih, cukup nggih. Baik, akan saya simpulkan
kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi untuk RPP yang digunakan pada waktu simulasi mengajar adalah RPP yang sudah diunggah pada waktu pengerjaan IC. Kemudian untuk media yang menggunakan proyektor itu sebaiknya bertanya dulu kepada asesor apakah sudah tampak di layar, jadi tidak mengganggu pandangan. Kemudian juga tidak berpengaruh pada kegiatan kalau untuk LCD yang pada pengalaman Pak Tommy. Kemudian jika ada RPP yang lebih dari satu kali pertemuan, maka lebih baik ditanyakan kepada asesor mana yang akan dipilih untuk disimulasikan. Kemudian untuk pemilihan materi yang ada beberapa KD itu juga hampir sama, yaitu dengan ditawarkan kepada asesor juga, atau kita sendiri yang memilih yang sesuai subbab yang kita kuasai, sehingga kita mampu untuk mensimulasikan dengan tepat 10 menit. Kemudian untuk bentuk LKPD, bagaimana cara kita menyimulasikannya, yaitu dengan kita mungkin bergeser ke kanan atau ke kiri atau menunduk sama diberi penjelasan komunikasi secara langsung terhadap siswa walaupun siswanya tidak ada. Kemudian untuk kop yang tadi salah upload tadi, sebaiknya itu diberitahukan kepada asesor bahwa kita salah upload RPP sehingga asesor bisa menyadari kekurangan kita. Kemudian untuk yang proyek tadi, agar kita mempersingkat waktu, maka proyek yang kita gunakan disiapkan dulu sehingga kita langsung bisa mempraktekkan dalam kegiatan waktu 10 menit tadi. Kemudian untuk yang media, untuk aksara Jawa, apakah harus menggunakan PPT atau ketahuan yang dibalik menurut dari narasumber, yaitu yang fleksibel. Jadi seandainya PPT tidak memenuhi syarat, maka bisa menggunakan kertas atau bisa ditambahkan media kartu Hanocoroko. Kemudian untuk RPP yang lebih dari beberapa pertemuan itu juga sama dengan tadi, yaitu bisa diberitakan kepada asesor bahwa bisa menggunakan pertemuan pertama atau kedua. Kemudian untuk simulasi mengajar, apabila daerahnya kurang nyaman, sesuai edaran itu bisa mencari ke tempat yang lebih nyaman. Seperti itu Bapak Ibu, dari kami. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Beli ketan ke pasar Legi, Cakep. namun sekali. Ingatlah kelompok kami, CGP Angkatan 4 yang siap berbagi. Dari saya akhiri. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.